Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Esther Intikayana. Nomor hidup mahasiswa saya 1961201133. Saya berasal dari kelas 52 Manajemen, jurusan Pemasaran, Universitas Lancang Kuning, Rumbai, Pekanbaru. Di video kali ini saya akan membahas mengenai usaha kewirausahaan saya, yaitu lontong sayur bumbu kuning dengan mie gomak dan telur bulat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari mulai bahan bakunya, bahan baku, proses produksi, dan cara pemasarannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan seperti yang saya lakukan dalam video ini, boleh saja, dan ini bisa jadi bisnis yang dapat menambah pemasukan bagi teman-teman semua. Untuk kelanjutannya, saya harap teman-teman dapat menonton video ini dan menontonnya sampai selesai, sehingga dapat sama-sama kita belajar. Untuk selanjutnya, silakan cek kelanjutan video ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga jika dalam video saya terlihat sangat berisik dan ada musik-musik yang mungkin mengganggu teman-teman untuk mendengar penjelasan dari saya. Itu dikarenakan kedai saya berada di pinggir jalan, jadi banyak kendaraan lalu lalang, dan di samping kedai saya itu juga ada kedai, jadi mereka memasang musik mulai dari sore menjelang malam seperti itu. Jadi saya mohon maaf jika teman-teman terganggu sebelumnya itu. Lalu selanjutnya, dalam pembuatan kedai saya ini, saya dibantu oleh kedua orang tua saya untuk masalah modal dan pembangunan ini, dibantu oleh kedua orang tua saya. Dan masalah penjualan itu saya yang ngurus, masalah perkembangan usaha saya juga saya yang ngurus, tapi tidak lepas dari pantauan dan tidak lepas dari bantuan dari orang tua saya juga, dikarenakan dalam mengelola lontongnya juga saya dibantu oleh mama saya. Jadi saya dan mama saya tidur di kedai ini, lalu jam 4 subuhnya kami mulai memasak, mempersiapkan semua, dan mulai berjualan. Nah, setelah berjualan sorenya baru kami membuat lagi sayur untuk dimasak keesokan harinya, seperti itu. Jadi mungkin sedikit penjelasan informasi dari saya, mungkin dapat dilihat dari kejelasan di dalam video ini. Bahan baku selanjutnya ada lontong nasi yang dibungkus plastik seperti ini. Ini harga persatunya 2.500. Harga satu biji ini 2.500. Dalam satu hari bisa terjual sebanyak 10 bungkus lontong. Ada 10 bungkus lontong dalam satu hari. Nah, seperti itu. Lalu untuk bahan bakunya, seperti untuk mie-nya, kita memakai mie lidi dari cap buah duku, mie lidi, atau biasa disebut mie gomak. Nah, ini dipakai satu harinya ada 3 bungkus. 3 bungkus ini dipakai dalam satu hari. Lalu untuk bumbu pecelnya, kami beli yang per bungkus seperti ini. Jadi untuk satu hari bisa memakai 2 bungkus seperti ini. Ini kami beli per bungkusnya. Lalu dicairkan, ada bentuk cair seperti itu, tapi tidak terlalu cair, jadi kental, menggunakan air panas. Ini dibikin saat pagi harinya. Itu. Lalu untuk kita memakai juga bawang goreng, ini dibeli di pasar, satu bungkusnya 1/4. Ini bisa habis dalam 2 hari. 2 hari, satu harinya biasa habisnya seon lebih gitu. Untuk 2 hari, satu bungkus ini untuk 2 hari. Lalu untuk kalau untuk santannya kita, lalu untuk telurnya ini dipakai satu papan untuk satu hari. Satu hari direbus satu papan untuk satu hari itu. Baiklah, saya akan menjelaskan atau menyebutkan bahan-bahan yang digunakan sebagai bumbu untuk sayur lontongnya. Yang pertama, di sini ada bawang merah, lalu kita memakai juga bawang putih, lalu selanjutnya kita memakai jahe, selanjutnya ada lengkuas, selanjutnya ada kunyit, selanjutnya ada kemiri, selanjutnya ada asam kandis, lalu ada daun salam dan daun jeruk.
setelah ada daun salam dan jeruk, kita juga memakai cabai merah atau cabai setan. Ini bumbu-bumbunya dipakai untuk sekali produksi atau untuk dalam satu hari penjualan lontongnya. Ini untuk bumbu kuah sayurnya. Nah, untuk sayurnya, untuk sayur besok kita memakai buncis dan wortel. Untuk banyaknya, buncisnya itu dipakai seperempat saja, seperempat kilo. Atau dikira-kira saja semana cukupnya. Nah, kira-kira sebanyak ini, seperempat sudah cukup kali ya. Segini saja. Segini untuk sayur besok. Ininya disimpan lagi untuk besoknya lagi atau di 2 hari kemudian. Soalnya per hari itu sayurnya itu ganti-ganti, kadang wortel dan buncis, kadang wortel dan sayur jipang, kadang jipang dan buncis, seperti itu. Jadi bervariasi sayurnya gitu. Nah, ini wortelnya tadi dipakai ada sekitar untuk wortelnya tadi dipakai ada sekitar 1/4 kilogram dan sudah dipotong-potong sedang seperti ini. Ini nanti digabung bersama buncisnya. Oke, baiklah, sekarang saatnya proses membersihkan buncis. Jadi dibersihkan dari atas, ditarik, dipotong sedikit, baru ditarik gitu ke bawah. Baiklah, sekarang saatnya proses pengirisan buncisnya. Baiklah, berikut penampakan saat buncis sudah diiris-iris. Ini nanti dioseng-oseng dengan bumbunya. Jadi wortelnya 1/4 kilo. Jangan lupa saat mengiris-iris dan memotongnya supaya berkeringat saat sudah terpotong. Lalu disiapkan. Oke, baiklah, saat ini saya akan membuat bumbu halus untuk sayurnya. Bahan-bahannya ada cabai, dimasukkan cabai, ada bawang merah kurang lebih 7 siung, ada bawang putih juga kurang lebih 4-5 siung, lalu ada kemiri kurang lebih 6 biji, tambahkan cabenya kurang lebih 1,5 on. Oke, ditambah dengan air hangat. Baru selanjutnya akan di blender sampai halus. Kita masukkan terlebih dahulu minyaknya, kira-kira sebanyak ini. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Oke, minyaknya sudah panas, saatnya kita masukkan bumbunya. Kita tunggu sebentar, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Kita tunggu sampai bumbunya merata semua, sampai harum. Setelah bumbunya nanti harum, ditambah ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, dan ada serai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan dan kita oseng-oseng sampai semuanya rata.
apa? Ya, di sini saya saat sini dibantu oleh mama saya untuk memberikan bahan-bahannya. Lalu selanjutnya dimasukkan daun salam dan daun jeruk dan asam kandis. Dicampur semua. Lalu kita masukkan garam 3 sendok teh. Kita aduk-aduk kembali dan masukkan 1 sendok teh Reiko. Oke. Kita tunggu sebentar. Di sini harus berhati-hati saat mengosek-osek bumbunya karena seperti ini nyiprat-nyiprat kena tangan dan panas dan pedih. Kita tunggu sampai agak kering sedikit dan sampai benar-benar harum. Nah, setelah bumbunya sudah agak kering dan sudah harum, kita masukkan sayurnya tadi yang sudah kita potong-potong dan sudah dicuci. Kita masukkan dan kita aduk, kita ratakan sampai merata. Nah, karena ini agak sedikit kurang air, kita tambahkan air sedikit. Semua. Nah, kita masukkan air supaya sayurnya tidak gosong di bawah. Setelah nanti merata, kita diamkan sampai airnya agak berkurang. Dan bumbunya meresap ke sayurnya dan sayurnya juga empuk. Oke, bumbunya sudah merata, kita diamkan dulu, tapi jangan sampai gosong di bawahnya. Oke. Nah, ini sayur dan bumbunya sudah matang, sudah lebih kental, dan sayur juga sudah lembek. Ini kita pindahkan ke stainless atau dandang ini. Oke, saatnya kita akan memasak kerupuk. Nah, ini saat pagi harinya, sekitar pukul 4 pagi hari, 4 subuh. Ya, dimulai dengan memasak atau membuat air dan santan kepada sayur yang sudah dioseng dengan bumbu kemarin malamnya. Dimasukkan dulu airnya, kira-kira segitu. Lalu dimasukkan santannya 1 kotak dengan ukuran 1000 ml per kotaknya. Setelah itu dicampur rata dan diaduk-aduk sampai semua bumbunya merata. Terus harus diaduk-aduk terus sayurnya agar santan yang dalam sayurnya tadi yang telah dimasukkan itu tidak pecah. Jadi rasanya tetap enak dan gurih dan lezat dan bergizi.
Lalu sembari kita menunggu santannya masak, sayur yang masak tadi, kita motong-motong lontong dulu. Kita potong pagi ini 6 dulu sesuai dengan tempatnya, cukupnya dengan tempatnya. Kita potong 6 dulu. Kita potong belah 2 dulu, baru kita potong 4. Kita potong 4, baru kita potong lagi dadu, seperti itu. Jadi potongannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dipotong terus sampai lontongnya habis dan memenuhi tempatnya itu. Nah, berikut lontong yang sudah saya potong, baru terpotong 4 biji dan sisa 2 lagi, dan akan kita lanjutkan. Tapi jangan sampai lupa untuk mengecek sayurnya tadi, jangan sampai santannya pecah, jadi sayur tidak enak. Setelah lontong tadi terpotong dan sayurnya sudah masak, kita masak lagi air sampai mendidih untuk merebus mie lidinya. Jadi untuk mie lidi ini airnya harus benar-benar sampai mendidih ya, supaya mie-nya itu bagus ngembangnya gitu. Nah, yang dimasukkan ada sekitar 3 bungkus mie lidi, tapi sebelumnya dipatah 2 dulu agar tidak terlalu panjang. Dimasukkan satu-satu ke dalam pancian sudah berisi air yang mendidih tadi. Jangan lupa untuk selalu dicek dan diaduk mie-nya, tapi jangan terlalu sering juga, agar mie-nya tidak hancur atau tidak terpotong-potong kecil-kecil gitu. Diaduk-aduk sekali saja agar mie-nya tidak lengket di bawah atau tidak gosong. Nah, ini mie yang sudah kita rebus tadi, sudah masak. Kita bilas dengan air minum, lalu kita tiriskan. Jadi setelah agak tiris, kita pindahkan ke sini dan kita batarin. Di sini ada sambal pecel, bumbu pecel. Kita berikan dikit-dikit supaya nanti merata ya, mengumpal. Sekarang kita mau merebus telur dulu. Nah, setelah semua bahan-bahan bakunya dikerjakan pada pagi hari tadi, nah berikut lontongnya sudah dipotong-potong, ada mie gomaknya, ini bumbu pecel, sambal pecelnya, ini ada bawang goreng, ini ada kuah dari lontongnya, ini ada kerupuk merah, ini ada telur gula dan sudah direbus, dan ini ada mie kuning biasa. Jika mau makan di tempat pakai piring, ini sendoknya, pakai garpu juga. Jika mau dibungkus pakai plastik seperti itu.